Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salo Jamal dengan NIM 130 2024 0255. Pada kali ini saya akan menjelaskan draft buku aplikasi e-commerce berbasis microservice dengan integrasi algoritma kecerdasan buatan. Saya akan menjelaskan pada bab satu. Bab satu pendahuluan. Adapun latar belakang dari perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perdagangan. Nah, proses jual beli kini beralih dari sistem yang konvensional ke sistem digital yang berbasis online. Industri fashion muslimah, khususnya hijab, kini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, masih banyak pelaku usaha yang mengelola penjualannya secara manual sehingga menghadapi beberapa kendala dalam stok, transaksi, dan pelayanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem e-commerce hijab yang terkomputerisasi, fleksibel, dan modern. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini berfokus pada 8 masalah utama. Di antaranya, bagaimana merancang sistem e-commerce hijab berbasis web yang memudahkan pelanggan, kemudian membantu admin mengelola data dan menyediakan akses informasi kapan saja, menghadirkan antarmuka yang mudah digunakan, menerapkan arsitektur microservice, membangun komunikasi antar layanan dengan API, dan meningkatkan skalabilitas sistem, serta mengintegrasikan AI recommendation system untuk rekomendasi produk secara personal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membangun sistem e-commerce hijab berbasis web yang efisien, kemudian membantu admin dalam pengelolaan data, memperluas jangkauan pemasaran, menghadirkan antarmuka yang sangat responsif, kemudian menerapkan arsitektur microservice, membangun komunikasi antar layanan dengan API, dan meningkatkan keandalan sistem, serta mengintegrasikan AI recommendation system untuk memberikan rekomendasi produk hijab sesuai dengan preferensi pelanggan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan antara lain yaitu memudahkan pelanggan dalam transaksi online, membantu admin mengelola data secara terstruktur, meningkatkan fleksibilitas pengembangan sistem, mendukung performa dan stabilitas aplikasi, mempermudah pemeliharaan fitur, serta menjadi sarana pembelajaran dalam penerapan arsitektur microservice pada sistem e-commerce. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada sistem e-commerce hijab berbasis web dengan arsitektur microservice. Sistem ini menyediakan layanan autentikasi, pengelolaan produk, transaksi, pembayaran, dan laporan penjualan. Fitur utama mencakup registrasi akun, login, katalog produk, pencarian, keranjang belanja, checkout, serta transaksi online. Kemudian fokus penelitian ini adalah analisis sistem desain arsitektur, implementasi layanan utama, antarmuka pengguna, dan pengujian fungsi aplikasi. Bab 2 landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep utama yang mendukung pengembangan sistem e-commerce hijab berbasis microservice dengan integrasi AI. Yang pertama ada rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang menerapkan prinsip rekayasa dalam pengembangan perangkat lunak secara sistematis dan terukur. Tujuannya adalah menghasilkan software berkualitas tinggi, mudah dipelihara, dan sesuai kebutuhan pengguna. Dalam penelitian ini, rekayasa perangkat lunak memastikan sistem hijab yang dibangun memiliki keandalan, keamanan, serta skalabilitas yang baik. Kemudian ada e-commerce. E-commerce merupakan aktivitas perdagangan melalui internet. Dengan e-commerce, proses penjualan, pembelian, pemasaran, hingga layanan pelanggan dapat dilakukan secara digital. Pada industri fashion muslim, penerapan e-commerce memudahkan pelanggan dalam mencari produk, membandingkan harga, bertransaksi, dan melacak pengiriman secara real time. Kemudian fashion muslim dan hijab. Fashion muslim, khususnya hijab, mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kesadaran berbusana sesuai syariat. Hijab kini bukan hanya kebutuhan religius, tetapi juga sebagai tren fashion. Pertumbuhan ini membuka peluang bisnis besar dan pemanfaatan e-commerce menjadi solusi efektif untuk memperluas pemasaran serta meningkatkan penjualan. Kemudian ada arsitektur microservice. Arsitektur microservice membagi sistem menjadi layanan-layanan kecil yang berkomunikasi melalui API. Keuntungannya adalah fleksibilitas, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan.
Dalam sistem hijab, layanan dipisahkan menjadi autentikasi, produk, cart atau keranjang, order, payment, shipping, dan AI recommendation service. Kemudian ada artificial intelligence yaitu AI sebagai teknologi yang meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Dalam e-commerce ini, AI digunakan untuk personalisasi layanan, analisis perilaku pelanggan, serta prediksi tren dan rekomendasi produk. Pada sistem hijab ini, AI menganalisis riwayat pencarian dan pembelian untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Kemudian, ada recommendation system. Sistem rekomendasi ini membantu pengguna untuk menemukan produk yang relevan dengan cepat. Ada 3 pendekatan utama, yaitu content-based filtering, collaborative filtering, dan hybrid recommendation. Pada aplikasi hijab, sistem ini menampilkan produk sesuai riwayat aktivitas pengguna, sehingga dapat meningkatkan peluang transaksi dan loyalitas pelanggan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai bab 2, yaitu deskripsi produk. Pada aplikasi commerce berbasis microservice dengan integrasi kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan dalam studi ini ditunjukkan untuk mendukung operasional Salma Hijab, sebuah toko hijab grosir yang dikenal di Makassar. Salma Hijab memiliki reputasi sebagai penyediaan hijab dengan koleksi lengkap, stok barang yang masuk besar, serta basis pelanggan yang luas dan royal. Di toko Salma Hijab merupakan salah satu pusat grosir hijab di kawasan sentral Makassar, yang setiap harinya toko ini menerima pasokan barang dalam jumlah yang sangat besar, berkisaran antara 1 hingga 12 karung per harinya atau lebih. Skala bisnis yang mencakup skala bisnis yang cukup besar ini menunjukkan adanya kebutuhan sistem manajemen yang lebih modern, terutama dalam hal pencatatan stok, transaksi, dan distribusi produk. Bagian ini akan membahas secara rinci deskripsi produk yang dijual, variasi produk, skala bisnis, serta kebutuhan aplikasi digital yang relevan untuk mendukung operasional toko. Untuk produk utamanya yaitu berbagai jenis hijab yang variasi model, warna, bahan, hingga harga yang beragam. Dalam jumlah stok yang cukup banyak, toko ini membutuhkan sistem yang mampu mengelola katalog produk secara efisien, yang menampilkan deskripsi, harga, gambar, serta spesifikasi produk secara terstruktur. Produk utama yang ditawarkan oleh hijab grosir ini yaitu ada hijab pasmina. Ini sangat populer di kalangan remaja dan dewasa, dan juga fleksibel untuk berbagai gaya. Kemudian ada hijab segi 4. Dia banyak digunakan oleh pelajar dan pekerja kantoran. Kemudian ada hijab instan. Dia itu cukup praktis, cocok untuk ibu rumah tangga dan pengguna yang mengutamakan kecepatan. Kemudian ada hijab syar'i, ini ukurannya besar, sesuai kebutuhan muslimah yang mengutamakan syariat. Nah, produk-produk ini dijual dalam jumlah yang besar atau grosir, sehingga pelanggan biasanya membeli dalam lusinan atau bahkan ratusan pieces sekaligus. Di variasi produknya ini terdapat warna, bahan, ukuran, dan rincian harganya. Untuk warnanya itu sangat beragam, ada pastel, monokrom, kemudian ada motif printed. Untuk bahannya ada bahan katun, voal, satin, dan chiffon. Dan ukuran standarnya itu mulai dari 110 kali 110 cm dan panjangnya 200 kali 75 cm. Harganya bervariasi sesuai bahan dan modelnya, mulai dari 25.000 hingga 150 per pieces. Variasi ini menuntut adanya sistem katalog digital yang mampu menampilkan detail produk secara lengkap, termasuk foto, deskripsi, harga, dan ketersediaan stok. Nah, pada tabel ini menjelaskan model hijabnya, bahan, dan kisaran harganya, serta target pasarnya. Seperti pasmina dengan bahan voal, itu kisaran harganya 40-70 ribu atau lebih. Ini target pasarnya itu remaja atau dewasa. Kemudian untuk segi 4, itu bahan katun, harganya mulai dari 25 hingga 50 ribu atau lebih.
kisah target pasarnya itu adalah pelajar dan pekerja, begitupun dengan seterusnya. Adapun skala bisnisnya, yaitu kalau barang masuk per hari itu 1 hingga 12 karung atau lebih, menunjukkan bahwa toko ini beroperasi dengan kapasitas tinggi. Jika diasumsikan satu karung berisi rata-rata 20 pieces per hijab, maka estimasi barang masuk per hari adalah 200 kali 1 sama dengan 200 hingga 200 kali 12 sama dengan 2.400 pieces hijab. Artinya, dalam 1 bulan atau 30 hari, toko dapat menerima hingga 6.000 sampai 72.000 potong hijab. Angka ini menegaskan bahwa sistem manual akan sulit mengelola stok sehingga diperlukan aplikasi berbasis digital. Kemudian ada tabelnya. Perharinya itu ada 1 hingga 12 atau lebih. Dan ini adalah estimasi hijab per bulannya ada 6.000 pieces hingga 72.000 piecesnya. Kemudian ada tantangan operasionalnya, yaitu manajemen stok. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Misalnya manajemen stok manualnya itu masalahnya dengan volume barang masuk. Misalnya barang masuknya itu 1 sampai 12 karung per harinya, yaitu 6.000 sampai 72.000 potong per bulan. Maka pencatatan manual berisiko tinggi terjadi kesalahan. Misalnya stok tercatat masih ada barang padahal sudah terjual atau sebaliknya. Ini berdampak kesalahan stok dapat menyebabkan pelanggan kecewa karena barang yang dipesan ternyata tidak tersedia. Hal ini menurunkan kepercayaan pelanggan. Nah, solusi yang dibutuhkan yaitu sistem manajemen stok otomatis berbasis aplikasi yang langsung memperbaiki data setiap kali ada transaksi masuk atau keluar. Kemudian ada distribusi barang. Misalnya toko grosir seperti Salma Hijab melayani pelanggan dari berbagai daerah. Tetapi sistem mengirim terintegrasi, proses distribusi bisa lambat dan tidak transparan. Ini dampaknya pelanggan kesulitan melacak pesanan, biaya pengirimannya tidak jelas, dan waktu pengirimannya tidak terprediksi. Nah, solusi yang dibutuhkan itu ya integrasi aplikasi dengan jasa ekspedisi berupa JNE, JNT, atau si cepat untuk menampilkan estimasi biaya dan waktu pengiriman secara otomatis. Begitupun dengan transaksi harian dalam jumlah yang besar. Ini dampaknya juga cukup besar. Dan solusi yang dibutuhkan yaitu transaksi dengan transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit, serta otomatis pencatatan transaksi. Selanjutnya ada kebutuhan aplikasi. Aplikasi e-commerce berbasis microservice memungkinkan setiap layanan seperti katalog produk, pembayaran, pengiriman, dan rekomendasi AI berjalan secara independen namun tetap terintegrasi. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Integrasi AI dalam aplikasi ini akan menambahkan nilai lebih cepat seperti rekomendasi produk profesional, analisis perilaku pelanggan, dan prediksi penjualan. Dengan adanya sistem ini, Salma Hijab tidak hanya menampilkan produk secara digital, tetapi juga memberikan pengalaman belanja yang lebih cerdas, personal, dan efisien bagi pelanggan. Dengan keuntungan lebih mudah dikembangkan, diperbaiki, dan ditingkatkan tanpa harus mengganggu seluruh sistem. Contohnya misalnya layanan katalog produk bisa diperbarui misalnya menambahkan koleksi hijab baru tanpa harus memodifikasi layanan pembayaran atau pengiriman. Adapun diagramnya ada gudang, manajemen stok, katalog digital yang mengarah ke AI recommendation dan dashboard penjualan, dan terakhir ada transaksi online. Nah, di bagian gudang ini berfungsi untuk menyimpan fisik hijab yang masuk setiap harinya. Ini adalah logika atau rancangan aplikasinya. Kalau di bagian gudang itu fungsinya tempat penyimpanan fisik hijab yang masuk setiap hari per karungnya.
Nah, ini perannya itu menjadi sumber data awal untuk stok barang dan kemudian manajemen stok otomatis. Biasanya masalah yang dihadapi itu adalah pencatatan manual stok barang rawan kesalahan, terutama dalam volume besar. Misalnya stok tercatat masih ada padahal barang sudah habis terjual. Nah, kebutuhannya yaitu input otomatis barang masuk dari gudang. Contoh kasusnya itu misalnya stok hijab pasminah warna pastel tinggal 10 pieces. Sistem akan memberikan peringatan agar pemilik toko segera menambahkan stok sebelum kehabisan. Ini memanfaatkan untuk mengurangi human error, penjaga akurasi data, dan memastikan pelanggan tidak kecewa karena stok kosong. Kemudian ada katalog produk digital. Ini masalah yang dihadapi biasa variasi produk hijab yang sangat banyak atau model bahan warna hingga harga, tetapi katalog di digital pelanggan kesulitan memilih produk sesuai kebutuhan. Kebutuhan sistem yaitu foto produk berkualitas tinggi, deskripsi detail barang, ukuran, harga dan stok, filter pencarian warna, bahan, harga, dan model. Ini manfaatnya untuk mempermudah pelanggan memilih produk atau memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan online. Kemudian ada integrasi pembayaran online. Ini masalah yang dihadapi transaksi manual rawan, kesalahan pencatatan, dan lambat dalam verifikasi. Kebutuhan sistem yaitu payment gateway yang mendukung transaksi bank, e-wallet, dan kartu kredit. Kemudian ada konfigurasi pembayaran otomatis dan laporan transaksi harian atau mingguan. Ini manfaatnya untuk mempercepat proses transaksi dan meningkatkan keamanan dan memudahkan pencatatan keuangan. Kemudian ada integrasi pengiriman. Ini masalah yang dihadapi biasanya pelanggan grosir banyak berasal dari luar kota. Tanpa sistem pengiriman terintegrasi, proses distribusi bisa lambat dan tidak transparan. Adapun kebutuhan sistemnya yaitu estimasi biaya dan waktu pengiriman otomatis, kemudian ada tracking pesanan real time, dan pemilihan ekspedisi JNE, JNT secepat dan lain-lain. Ini manfaatnya untuk transparansi bagi pelanggan, mempercepat distribusi, dan meningkatkan kepuasan. Kemudian ada sistem rekomendasi berbasis AI. Ini masalah yang dihadapi biasa toko kesulitan memahami tren, produk, dan referensi pelanggan secara manual. Ini manfaatnya untuk meningkatkan pengalaman belanja, memperkuat loyalitas pelanggan, dan mendorong repeat order. Dan yang terakhir ada dashboard analitik bisnis. Masalah yang biasa dihadapi itu adalah laporan yang manual, sulit dibuat secara akurat dan cepat. Manfaatnya itu untuk membantu pengambilan keputusan strategis berdasarkan data aktual. Selanjutnya untuk fungsi produk. Produk yang dijual oleh toko Salma Hijab bukan sekadar hijab dalam bentuk fisik, melainkan sebuah komoditas yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan digital. Dalam teks perencanaan aplikasi e-commerce berbasis microservice dengan integrasi AI, fungsi produk harus dipahami secara menyeluruh agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional toko dan pelanggan. Untuk fungsi ekonominya itu ada sumber pendapatan utama. Misalnya produk hijab grosir adalah tulang punggung bisnis toko Salma Hijab. Setiap toko hijab yang dijual memberikan kontribusi langsung terhadap arus kas toko. Karena penjualan di toko dalam penjualan besar atau lusinan hingga ratusan potong, pendapatan yang dihasilkan relatif stabil dan signifikan. Kemudian ada komoditas grosir yang menggantungkan. Hijab grosir dijual dengan harga lebih murah atau per piecesnya dibandingkan harga eceran. Hal ini menarik bagi reseller dan pedagang kecil yang ingin menjual kembali dan dengan margin keuntungan.
Kemudian ada stabilitas arus kas, yaitu dengan pasokan barang masuk harian 1 hingga 12 karung per harinya atau lebih, toko memiliki siklus ekonomi yang stabil. Produk hijab berfungsi sebagai penggerak utama arus kas karena selalu ada peminatan dari pelanggan grosir maupun konsumen langsung. Kemudian ada penciptaan langganan usaha turunan, yaitu produk hijab grosir tidak hanya memberikan keuntungan bagi toko, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pihak lain, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi sosial. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu identitas budaya dan religius. Hijab bukan sekedar produk fashion, melainkan simbol identitas muslimah di Indonesia, khususnya di Makassar. Hijab memiliki bagian dari kehidupan sehari-hari bagi mayoritas perempuan muslim. Fungsinya itu produk hijab berperan menjadi nilai-nilai religius dan memperkuat identitas budaya lokal. Ada tren mode dan gaya hidup, kemudian ada meningkatkan rasa percaya diri, kemudian ada membangun komunitas dan solidaritas, kemudian ada pemberdayaan perempuan. Contoh kasusnya seperti seorang ibu rumah tangga membeli hijab grosir dari Salma Hijab lalu menjualnya karena secara online. Produk berfungsi sebagai modal utama yang memperdayakan perempuan. Selanjutnya ada fungsi strategis produk dalam pemasaran, yaitu sebagai alat promosi. Produk hijab dapat dijadikan sarana promosi untuk menarik pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan lama. Strateginya itu memberikan diskon, bundling, atau promo khusus pada produk tertentu. Manfaatnya yaitu produk berfungsi sebagai daya tarik utama dalam kampanye pemasaran. Selanjutnya ada sebagai penentu segmentasi pasar. Ini produk hijab memiliki variasi model bahan dan harga yang dapat digunakan untuk menyasar segmen pasar berbeda. Strateginya itu untuk menentukan target pasar berdasarkan jenis produk. Ini manfaatnya untuk produk berfungsi sebagai instrumen segmentasi yang membantu toko menyasar pasar dengan lebih cepat. Kemudian ada sebagai data analitik untuk pengambilan keputusan. Ini strateginya untuk menggunakan dashboard analitik untuk memantau produk terlaris. Manfaatnya untuk sebagai sumber data strategis untuk pengembalian keputusan bisnis. Selanjutnya adalah sebagai instrumen diferensiasi. Strateginya itu menawarkan produk dengan kualitas lebih baik dan desain eksklusif. Manfaatnya yaitu produk berfungsi sebagai instrumen diferensiasi yang memperkuat brand passion. Kemudian ada sebagai sarana pembangun loyalitas pelanggan. Strateginya ini untuk memberikan program loyalitas berbasis produk. Ini manfaatnya untuk sebagai produk menjadi faktor utama dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudian fungsi operasional dalam aplikasi. Yang pertama ada manajemen stok. Dia ini operasionalnya sistem aplikasi akan menghubungkan gudang dengan database stok. Contoh kasusnya misal 500 hijab pasmina masuk ke gudang. Sistem langsung memperbarui stok di katalog digital. Ketika 200 hijab terjual, stok otomatis berkurang menjadi 300. Ini manfaatnya untuk mengurangi kesalahan pencatatan manual, menjaga akurasi stok, dan memastikan pelanggan tidak kecewa karena barang kosong. Kemudian ada katalog digital. Ini operasionalnya setiap produk ditampilkan dengan foto, deskripsi, harga, dan stok real time. Manfaatnya untuk mempermudah pelanggan memilih produk dan memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan penjualan online.
Kemudian ada transaksi online. Ini operasionalnya sistem aplikasi menghubungkan katalog dengan payment gateway yang manfaatnya mempercepat proses transaksi. Kemudian ada integrasi pengiriman. Operasionalnya yaitu sistem menampilkan estimasi biaya dan waktu pengiriman serta penyediaan tracking pesanan. Manfaatnya itu transparansi bagi pelanggan, mempercepat distribusi dan meningkatkan kepuasan. Kemudian ada AI recommendation, yaitu sistem AI memproses data riwayat pembelian dan tren penjualan untuk menampilkan produk relevan. Manfaatnya untuk meningkatkan pengalaman belanja, memperkuat loyalitas pelanggan dan mendorong repeat order. Kemudian ada dashboard penjualan, yaitu dashboard menampilkan jumlah produk terjual, stok tersisa, dan tren penjualan. Ini manfaatnya untuk membantu pengambilan keputusan strategi berdasarkan data aktual. Dan yang terakhir ada customer relationship management, yaitu sistem menyimpan data pelanggan, riwayat pembeli, dan referensi produk. Ini manfaatnya untuk meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan memperkuat loyalitas. Kemudian ada fungsi digital berbasis AI, yaitu ada recommendation produk, kemudian ada redaksi penjualan, kemudian yang ketiga ada analisis perilaku pelanggan, yang keempat ada optimasi harga, yang kelima ada personalitas pengalaman belanja. Selanjutnya ada fungsi relationship dengan pelanggan, yaitu ada membangun loyalitas, program loyalitas, dan reward. Ini manfaatnya untuk meningkatkan hubungan jangka panjang dan memperluas loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi personal, dan keempat ada peningkatan kepuasan pelanggan, dan serta membangun komunitas. Ini manfaatnya untuk produk berfungsi sebagai sarana pembangun komunitas dan memperkuat brand image. Selanjutnya ada karakteristik user. Karakteristik user pada aplikasi e-commerce berbasis microservice dengan integrasi AI merupakan gambaran mengenai tipe pengguna akan menggunakan sistem, kebutuhan pengguna, perilaku pengguna, serta kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi digital. Identifikasi karakteristik user sangat penting agar sistem yang dikembangkan mampu memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang optimal, personalisasi layanan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ada pelanggan atau customer. Ini karakteristiknya yaitu menginginkan proses belanja yang cepat, mudah, dan responsif. Dan seterusnya. Kemudian ada penjual atau reseller, yaitu pengguna yang bertugas mengelola produk dan transaksi penjualan pada platform e-commerce. Karakteristiknya yaitu mengelola data produk seperti nama produk, harga, stok kategori, dan deskripsi produk, dan lain-lain. Kemudian ada admin sistem, ini bertanggung jawab dalam pengelolaan seluruh sistem aplikasi yang karakteristiknya yaitu memiliki hak akses penuh terhadap data pengguna, produk, dan transaksi. Kemudian ada karakteristik perilaku pengguna, yaitu pengguna e-commerce modern memiliki perilaku yang dinamis dan dipengaruhi oleh pengalaman penggunaan aplikasi. Karakteristiknya itu menyukai rekomendasi produk yang personal dan lain-lain. Kemudian karakteristik teknologi pengguna, yaitu tingkat pemahaman teknologi setiap pengguna berbeda-beda, sehingga aplikasi harus dirancang dengan antarmuka, navigasi yang mudah dipahami, kemudian ada sistem responsif di berbagai perangkat, dan lain-lain. Nah, ini ada tabel hariannya dan jumlah karun yang masuk. Ini bisa lebih atau kurang di setiap harinya. Misalnya di hari Senin bisa
berubah-ubah, biasa kayak 5, 4, dan seterusnya. Kalau hasil dari survei kami yaitu bahwa tingkat penjualan hijab mengalami peningkatan pada akhir pekan. Hari Sabtu menjadi hari dengan jumlah penjualan tertinggi, yaitu 12 karung. Sedangkan hari Senin menjadi hari dengan penjualan terendah, 3 karung. Karena kalau hari Sabtu atau hari weekend itu banyak customer-customer yang stok barang untuk menjualnya kembali. Kemudian ada grafiknya. Terus diagram aktivitasnya seperti ini. Diagram di atas menjelaskan alur aktivitas pengguna dalam sistem e-commerce berbasis microservice dengan integrasi AI. Pelanggan akan mencari produk yang diinginkan, kemudian sistem AI akan menganalisis perilaku pengguna dan memberikan rekomendasi produk yang relevan. Setelah pengguna melakukan pembelian dan pembayaran, sistem akan memproses pengiriman barang hingga pesanan diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ada batasan-batasan umumnya. Yang pertama itu kapasitas data produk, yaitu sistem hanya mengelola data produk hijab dan aksesoris yang tersedia di toko Salma Hijab. Kemudian yang kedua ada jumlah transaksi harian. Sistem dirancang untuk menangani transaksi berdasarkan rata-rata distribusi 1 hingga 12 karung per harinya atau lebih. Kemudian ada koneksi internet, yaitu sistem membutuhkan koneksi internet yang stabil agar transaksi dan sinkronisasi data berjalan dengan lancar. Kemudian ada pengiriman barang, metode pembayaran, hak akses penggunaan, integrasi AI yang digunakan untuk rekomendasi produk dan analisis, dan terakhir itu ada stok barang, yaitu perubahan stok dilakukan berdasarkan data transaksi dan masuk ke sistem. Dan yang terakhir ada asumsi dan ketergantungan. Yang pertama ini pengguna memiliki akses internet. Penggunaan internet juga mendukung proses sinkronisasi data secara real-time seperti pembaruan stok produk dan status pengiriman barang. Dengan adanya koneksi internet yang stabil, pengguna dapat memperoleh pengalaman penggunaan aplikasi yang lebih baik. Kemudian ada penggunaan memiliki smartphone atau perangkat digital. Digunakan oleh pelanggan yang memiliki smartphone, laptop, atau perangkat digital lainnya. Hal ini dikarenakan aplikasi dirancang berbasis mobile atau web sehingga memerlukan perangkat elektronik untuk mengakses layanan. Kemudian ada pengguna memahami cara aplikasi. Yang pertama itu melakukan login terlebih dahulu, terus memilih produk, kemudian menggunakan keranjang belanja, terus melakukan CO, dan menggunakan metode pembayaran digital. Kemudian yang keempat ada stok produk selalu tersedia. Sistem mengasumsikan bahwa toko Salma Hijab memiliki stok produk yang cukup untuk memenuhi pemerintah pelanggan. Kalau berdasarkan hasil survei, toko memiliki aktivitas distribusi yang cukup besar setiap harinya sehingga pengelolaan stok menjadi bagian penting dalam sistem. Kemudian ada admin data pengelolaan sistem, yaitu menambahkan produk, memperbarui harganya, kemudian mengelola pesanan pelanggan, memeriksa pembayaran, dan mengatur proses pengiriman. Kemudian ada sistem pembayaran berjalan normal. Aplikasi mengandalkan layanan pembayaran digital seperti transfer bank dan e-wallet. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa layanan pembayaran dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan. Kemudian yang terakhir ada ketergantungan sistem. Yang pertama adalah ketergantungan pada koneksi internet. Nah, pada aplikasi ini bergantung pada jaringan internet karena seluruh proses yang dilakukan secara online. Mulai dari login, kemudian mencari produk, transaksi pembeli, hingga pengiriman data dilakukan melalui koneksi internet.
Kemudian ada ketergantungan pada database server, yaitu data pengguna, data produk, data transaksi, riwayat pembelian, dan data pembayaran. Kemudian ada ketergantungan pada sistem pembayaran digital. Ini bergantung pada layanan pihak ketiga untuk memproses pembayaran online. Sistem pembayaran ini membantu pelanggan melakukan transaksi lebih cepat dan aman. Kemudian ketergantungan pada jasa pengiriman. Kecepatan dan keamanan pengiriman sangat mempengaruhi kualitas pelayanan toko. Jika terjadi keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang selama proses distribusi, maka kepuasan pelanggan dapat menurun. Kemudian ada ketergantungan pada database menggunakan pengguna untuk sistem AI, yaitu produk yang sering dilihat, produk yang pernah dibeli, kemudian yang terakhir riwayat riwayat pencarian pengguna. Data tersebut digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat pelanggan. Asumsi dan ketergantungan merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi e-commerce Salma Hijab karena mempengaruhi keberhasilan sistem secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian bab 3 yaitu analisis sistem. Yang pertama ada itu analisis kebutuhan sistem yang merupakan tahap krusial untuk memetakan seluruh komponen yang diperlukan oleh e-commerce Salma Hijab yang mengingat fluktuasi volume penjualan yang sangat ekstrim dengan lonjakan tertinggi mencapai 12 karung pada setiap hari Sabtu dan titik terendahnya itu sebesar 3 karung pada hari Senin. Arsitektur sistem tidak dapat lagi mengandalkan model monolitik tradisional. Kemudian ada pula kebutuhan fungsionalnya yaitu eh, mendefinisikan kapabilitas layanan spesifik dan proses komputasi yang harus disediakan oleh sistem e-commerce. Berdasarkan pendekatan domain driven dan desain, fungsionalitas Salma Hijab dipecah menjadi beberapa microservice otonom sebagai berikut. Yang pertama ada modul manajemen produk yang terdiri dari aktor penggunanya yaitu admin gudang, admin toko, dan pelanggan. Deskripsi fungsinya itu mengelola siklus hidup data katalog produk secara independen dari modul lain guna memastikan performa baca yang cepat dan saat tarif melonjak. Kemudian ada detail spesifikasi fungsionalnya yaitu sistem harus memfasilitasi operasi CRUD yaitu create, read, update, dan delete untuk seluruh master data produk hijab termasuk nama produk, stock keeping unit, deskripsi bahan, varian warna dan ukuran. Kemudian ada sistem harus mengelompokkan produk ke dalam kategori dinamis misalnya pasmina, segitiga empat, bergo, kimar, dan aksesoris beserta subkategori berbasis tren busana muslimah. Sistem wajib melakukan sinkronisasi stok otomatis secara real time menggunakan mekanisme optimistic login untuk mencegah terjadinya overselling saat flash sale atau lonjakan transaksi pada hari Sabtu, dan sistem harus menyediakan RESTful API atau gRPC endpoint bagi order microservice untuk memastikan ketersediaan stok sebelum proses checkout diizinkan. Yang kedua yaitu ada modul transaksi dan pembayaran. Aktor penggunanya terdiri dari pelanggan, sistem payment gateway, kurir COD, dan finance admin. Deskripsi fungsinya itu untuk menangani siklus hidup pesanan, mulai dari pembuatan keranjang belanja hingga status pembayaran selesai. Dan ada pula detail spesifikasi fungsionalnya yaitu sistem harus mengelola status pesanan secara stateful melalui tahapan pending payment, paid, processing, shipped, delivered, dan cancel. Sistem harus terintegrasi secara uh, asynchronous melalui message broker dengan payment gateway pihak ketiga untuk melakukan proses transaksi via transfer berupa e-wallet, Dana, GoPay, ShopeePay, atau QRIS.
Kemudian sistem harus mengakomodirasi metode pembayaran cash on deliver atau COD dengan menerapkan algoritma verifikasi nomor WhatsApp pembeli pengguna guna menekankan angka return to chat. Kemudian sistem harus menerbitkan faktur digital otomatis berseri untuk unik dalam performa PDF yang langsung dikirimkan oleh email atau akun pengguna sesaat setelah pembayaran divalidasi oleh Gateway. Kemudian yang ketiga yaitu ada modul rekomendasi berbasis AI. Aktor pengguna terdiri dari pelanggan. Deskripsi fungsinya yaitu menyajikan kompilasi dan rekomendasi produk yang dipersonalisasi untuk meningkatkan AOV-nya dan conversion rate-nya. Kemudian ada pula detail spesifikasi fungsionalnya yaitu sistem harus melacak log aktivitas pelanggan meliputi durasi, retensi pada halaman produk, riwayat pencarian kata kunci, item yang dimasukkan ke wishlist, dan riwayat pembelian aktual. Kemudian sistem harus memproses data tersebut menggunakan algoritma kolaboratif filtering berbasis kemiripan antar pengguna dan content-based filtering berbasis karakteristik bahan atau warna hijab yang disukai. Sistem harus menampilkan rekomendasi personal pada halaman beranda, halaman detail produk, dan halaman keranjang belanja sebelum checkout. Kemudian sistem harus melatih ulang model AI secara berkala pada jam nonaktif guna menyerap perubahan prevensi tren hijab mingguan. Kemudian yang keempat yaitu ada modul prediksi stok bisnis. Aktor pengguna berupa pemilik bisnis dan dan manajer operasional. Kemudian deskripsi fungsinya berupa itu untuk mengubah data transaksi histori menjadi wawasan prediktif untuk manajemen rantai pasok. Kemudian detail spesifikasi fungsionalnya yaitu sistem harus mampu mengregregasi data penjualan histori mingguan, bulanan, dan tahunan untuk mendeteksi pola musiman seperti lonjakan 400% pada hari Sabtu dan dibandingkan hari Senin. Kemudian sistem wajib mengimplementasikan algoritma peramalan di red waktu seperti LSTM, kemudian atau ProPet untuk prediksi kebutuhan stok bahan dan jilbab jadi untuk 7 hari hingga 30 hari ke depan. Sistem harus secara otomatis memicu notifikasi peringatan dini kepada admin pada hari Rabu atau Kamis apabila stok hijab tertentu diprediksi akan habis akibat lonjakan belanja di hari Jumat dan Sabtu. Sistem juga harus menyajikan visualisasi data interaktif berupa grafik tren, matriks performa produk terlaris, dan proyeksi omset dalam bentuk eksekutif dashboard. Kemudian yang kelima itu ada modul pengiriman, yaitu aktor pengguna yang berupa pelanggan, admin gudang, dan APA ekspedisi. Deskripsi fungsinya yaitu menjembatani sistem Salma Hijab dengan perusahaan logistik pihak ketiga untuk kalkulasi ongkos kirim dan pelacak paket. Kemudian ada detail spesifikasi fungsionalnya yaitu sistem harus secara otomatis menghitung tarif pengiriman secara real time berdasarkan koordinat asal gudang Salma Hijab, alamat tujuan pelanggan, dan total bobot metrik produk dalam satuan gram atau karung. Kemudian sistem harus memfasilitasi pembuatan resi otomatis sesaat setelah admin gudang menekan tombol siap kirim. Kemudian sistem harus melakukan polling data atau menerima webhook dari server ekspedisi seperti JNT, JNE, dan secepat untuk memperbarui status pelacakan resi secara berkala di aplikasi pelanggan. Kemudian ada pula analisis kelemahan sistem saat ini versus solusi AI dan microservice. Untuk membuktikan urgensi pembaruan sistem ini secara ilmiah dilakukan analisis mendalam menggunakan kerangka kerja performa, information, ekonomi, kontrol, dan efisiensi dan service.
Analisis ini mengontrakkan kelemahan sistem monolitik atau manual saat ini dengan efisiensi yang ditawarkan oleh ekosistem AI dan microservice. Kemudian ada performance, yaitu kondisi sistem saat ini atau kelemahan sistem lama menggunakan arsitektur monolitik tunggal dengan satu database relasional gabungan ketika hari Sabtu tiba dan pesanan meroket hingga 12 karung, melibatkan ribuan klik pengguna secara bersamaan, server mengalami CPU throttling dan database locking. Akibatnya, waktu tunggu muat halaman membengkak hingga melebihi 12 detik dan seringkali memicu error 504 gateway timeout. Kemudian solusi sistem AI dan microservice-nya yaitu melalui pembagian kerja arsitektur, microservice beban transaksi distribusikan ke cluster kontainer yang terpisah. Kemudian ada information, yaitu kondisi sistem saat ini, kelemahannya yaitu data penjualan menumpuk dalam bentuk log text mentah yang tidak terstruktur. Pemilik Salma Hijab kesulitan mengekstrak informasi mengenai model hijab apa yang sedang tren, warna apa yang diminati oleh pada minggu ini, atau segmen pelanggan mana yang paling aktif. Kemudian solusi sistem AI dan microservice-nya yaitu eh, AI menyajikan informasi yang kaya, akurat, dan diproses secara real-time. Visualisasi tren busana muslimah langsung dipetakan dari volume pencarian kata kunci dan interaksi klik konsumen. Kemudian ada ekonomis, yaitu kondisi sistem saat ini atau kelemahannya, yaitu akibat ketiadaan prediksi stok. Manajemen sering kali mengalami kerugian ganda. Di satu sisi terjadi overstocking atau penumpukan barang tidak laku di gudang yang memakan biaya retensi gudang untuk model Salma hijab. Di sisi lain terjadi stocking pada hari Sabtu untuk model hijab Salma yang sering viral sehingga Salma hijab kehilangan potensi omset puluhan juta rupiah karena kehabisan produk. Kemudian solusi sistem AI dan microservice-nya yaitu algoritma AI meminimalisasi biaya penyimpanan dengan menetapkan prinsip just in time inventory, yaitu modal usaha dialokasikan secara akurat hanya untuk memproduksi atau menyetok varian hijab yang terbukti hingga memiliki probabilitas tinggi untuk terjual berdasarkan prediksi AI sehingga mengoptimalkan arus kas, yaitu cash flow atau perusahaan. Kemudian ada pengendaliannya yaitu kondisi sistem saat ini atau kelemahannya yaitu lemahnya sistem pengendalian stok berakibat pada ketidaksesuaian data antar stok yang tertera di aplikasi dengan fisik gudang. Pelanggan sering kali sudah membayar pesanan hijab tertentu namun terpaksa dibatalkan sepihak oleh admin karena kain fisik di gudang ternyata kosong. Hal ini merusak reputasi brand secara masif. Solusi sistem AI dan microservice-nya yaitu penerapan database per microservice yang dikombinasikan dengan transaksi distribusi menggunakan pola saga pattern atau two-pass commit, memastikan konsistensi data mutlak. Kemudian ada efisiensinya yaitu kelemahannya mengatur alur kerja operasional sangat tidak efisien karena admin harus memeriksa mutasi rekening bank manual satu persatu untuk memvalidasi pembayaran pelanggan, menyalin alamat pengirim secara manual dan ke format ekspedisi, serta mengetik nomor resi satu demi satu untuk dikirim ke pelanggan via SMS atau WhatsApp. Solusinya yaitu seluruh proses diotomatiskan secara penuh. eh, Kemudian integrasi payment gateway-nya menghilang proses cek mutasi manual dan tenaga kerja admin dapat dialihkan ke sektor layanan konsumen yang lebih strategis. Kemudian ada service atau pelayanan. Kelemahannya itu pelayanan dinilai buruk oleh pelanggan karena respon aplikasi yang lambat di akhir pekan, keterlambatan pengiriman info resi, serta ketidaknyamanan personalisasi layanan.
pelanggan merasa jenuh karena harus mencari model hijab di antara ratusan baris katalog yang tidak relevan dengan preferensi gaya pribadinya. Kemudian solusinya yaitu AI Recommendation Engine bertindak bagaikan asisten belanja pribadi digital bagi setiap pelanggan, memunculkan model jilbab favorit mereka langsung di bagian atas beranda, ditambah proses pengiriman yang terlacak transparan, indeks kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan secara drastis, memicu tingginya angka pembeli berulang. Kemudian ada pula yang terakhir yaitu matriks asumsi dan ketergantungan resiko, yaitu sistem berskala besar yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dan multi layanan microservice, memiliki kompleksitas arsitektural yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan identifikasi resiko teknis, probabilitas terjadi dampak operasional, serta pemetaan strategis mitigasi yang komprehensif. Di sini saya akan mempresentasikan bagian proyek yang saya kerjakan, yaitu ada di bab 6, yaitu implementasi. Pertama, 6.1 implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil analisis dan perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan secara nyata oleh pengguna. Pada tahap ini, seluruh rancangan sistem e-commerce hijab berbasis microservice dengan integrasi artificial intelligence atau AI diimplementasikan menjadi sebuah aplikasi berbasis web yang mampu membantu proses penjualan, pengolahan produk, transaksi, hingga analisis data pelanggan secara otomatis. Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini menggunakan konsep arsitektur microservice, di mana setiap layanan atau service berjalan secara terpisah namun tetap saling terhubung melalui API. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan sistem, meningkatkan skalabilitas aplikasi, serta mempermudah proses pemeliharaan dan pengembangan fitur baru. Implementasi sistem dilakukan dengan membangun beberapa layanan utama seperti yang pertama, authentication service, yang kedua, product service, ketiga, order service, keempat, payment service, kelima, AI recommendation service, dan yang keenam, dashboard analysis service. Masing-masing layanan memiliki fungsi dan tanggung jawab tersendiri sehingga proses pengolahan sistem menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya, 6.2 yaitu implementasi arsitektur microservice. Arsitektur microservice diterapkan dengan membagi sistem menjadi beberapa layanan independen. Setiap layanan memiliki database, API, dan proses bisnis tersendiri sehingga mempermudah pengolahan sistem. Di sini kita akan melihat tabel 6.1 yaitu implementasi microservice system. Yang pertama, nama service yaitu authentication service. Fungsinya untuk login dan autentikasi user. Teknologi yang digunakan yaitu JWT REST API. Dan yang kedua, produk service. Fungsinya untuk mengelola data produk. Teknologi yang digunakan yaitu Node.js atau Spring Boot. Dan yang ketiga, order service. Fungsi untuk mengelola transaksi pembelian. Teknologi yang digunakan yaitu REST API. Selanjutnya yang keempat, payment service. Fungsinya untuk pengelolaan pembayaran digital. Dan teknologi yang digunakan mid-range atau QRIS. Dan yang kelima, AI recommendation service. Fungsinya untuk rekomendasi produk otomatis. Teknologi yang digunakan yaitu Python AI. Dan yang terakhir 6 yaitu analisis dashboard. Fungsinya untuk monitoring penjualan. Teknologi yang digunakan yaitu dashboard web. Dan adapun gambar 6.1 yaitu arsitektur microservice system. Selanjutnya 6.2 yaitu authentication service. Authentication service
service berfungsi untuk pengelolaan proses login, registrasi akun, validasi token, dan hak akses pengguna. Fitur utama yang digunakan yaitu registration akun, login pengguna, GWT authentication, logout system, dan validasi role pengguna. Tahapan proses login yaitu yang pertama pengguna memasukkan email dan password. Kemudian sistem memvalidasi data pengguna, selanjutnya sistem menghasilkan token GWT, dan yang keempat token digunakan untuk mengakses layanan lain. Keuntungan GWT yaitu keamanan lebih tinggi, mendukung komunikasi antar service, dan stateless authentication. Adapun gambar 6.2 yaitu alur authentication service. Dan yang selanjutnya 6.2 yang kedua itu produk service. Produk service bertugas pengolahan seluruh data produk hijab yang tersedia pada sistem. Fitur utamanya yaitu tambah produk, edit produk, hapus produk, kategori produk, upload gambar produk, pengolahan stok. Data produk yang disimpan meliputi nama produk, harga, kategori, deskripsi, warna, ukuran, foto produk, dan jumlah stok. Sistem juga menerapkan update stok otomatis setiap kali terjadi transaksi pembelian. Adapun tabel 6.2 yaitu data produk hijab, ID produk, dan nama produk, kategori, harga, dan stok. Dan selanjutnya 6.2 yang ketiga yaitu order service. Order service bertanggung jawab terhadap pengolahan transaksi pembelian pelanggan. Fitur utama yaitu keranjang belanja, checkout produk, riwayat transaksi, status pesanan, dan tracking pengiriman. Tahapan transaksi yaitu yang pertama pelanggan membeli produk, dan yang kedua produk dimasukkan ke keranjang, dan yang ketiga sistem memvalidasi stok, dan keempat order dibuat, dan yang kelima sistem mengirim data ke payment service. Adapun gambar 6.3 yaitu alur transaksi pembelian. Dan selanjutnya 6.2 yang keempat yaitu payment service. Payment service digunakan untuk mengelola pembayaran digital pelanggan. Kemudian metode pembayaran yaitu transfer bank, e-wallet, QRIS, dan COD. Integrasi payment gateway mempermudah proses transaksi sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran secara otomatis tanpa konfirmasi manual. Keuntungannya yaitu mempercepat transaksi, mengurangi human error, dan meningkatkan keamanan transaksi. Adapun tabel 6.3 yaitu metode pembayaran. Yang pertama itu metode pembayaran digunakan yaitu transfer bank, statusnya aktif. Kedua, QRIS, statusnya aktif. Ketiga, e-wallet, status aktif. Dan keempat, COD, dan berstatus aktif. Dan selanjutnya 6.2 yang kelima yaitu AI Recommendation Service. AI Recommendation Service digunakan untuk memberikan rekomendasi produk secara otomatis berdasarkan aktivitas pelanggan. Data yang dianalisis yaitu riwayat pembelian, riwayat pencarian, produk favorit, produk yang sering dilihat. Metode AI yang digunakan yaitu collaborative filtering, content basic filtering, lalu contoh implementasi yaitu pelanggan yang sering membeli hijab wall warna pastel akan direkomendasikan produk serupa dengan model terbaru. Di sini ada pun gambar 6.4 yaitu alur sistem rekomendasi AI. Yang pertama itu data input, dua pra-processing, dan ketiga model AI, dan keempat recommendation dari AI. Kemudian tabel 6.4 yaitu implementasi AI recommendation, yaitu aktivitas user itu yang pertama membeli hijab wall, lalu AI memproses analisis preferensi, dan kemudian output rekomendasi wall. Selanjutnya sering melihat pasmina,
user sering melihat pasmina. Kemudian proses AI itu kolaboratif filtering, outputnya produk serupa. Dan selanjutnya user mencari warna pastel, lalu AI content basic filtering, kemudian outputnya produk pastel. Selanjutnya 6.2 yang keenam yaitu dashboard analisis service. Dashboard analisis digunakan untuk membantu pemilik toko dalam memantau aktivitas bisnis secara real time. Informasi yang ditampilkan yaitu penjualan harian, produk terlaris, grafik transaksi, data pelanggan, prediksi penjualan, dan stok barang. Dashboard membantu pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data aktual. Di sini ada pun gambar 6.5 yaitu dashboard penjualan. Lalu selanjutnya yaitu 6.3 yaitu implementasi basis data. Database digunakan sebagai media penyimpanan seluruh data sistem. Jenis database yang digunakan yaitu MySQL dan MongoDB atau opsional untuk log AI. Tabel utamanya yaitu pertama user, kedua produk, ketiga kategoris, keempat order, kelima payments, keenam recommendation, dan ketujuh shipping. Selanjutnya yaitu 6.3 yang pertama yaitu implementasi table user. Table user digunakan untuk menyimpan data pengguna. Di sini tabel 6.5 yaitu struktur table user. Yang pertama file itu ID user, nama, email, password, role, dan add. Tipe data yang digunakan yaitu integer, varchar, dan temp. Keterangannya yaitu primary key, nama pengguna, email pengguna, password terenkripsi, dan hak akses, lalu tanggal registrasi. Selanjutnya 6.3 yang kedua yaitu implementasi tabel produk. Tabel 6.6 yaitu struktur tabel produk. Filenya yaitu ada produk, tipe yang digunakan integer, kemudian keterangannya itu primary key. Selanjutnya itu nama produk. Tipe data yang digunakan yaitu varchar, keterangan nama produk. Lalu file kategori, tipe data yang digunakan yaitu varchar, dan keterangan jenis produk. Kemudian harga, tipe data yang digunakan double, lalu keterangannya yaitu harga. Dan lalu stok, tipe data yang digunakan yaitu integer, keterangannya yaitu jumlah stok. Kemudian deskripsi, tipe data yang digunakan yaitu teks, dan keterangannya yaitu deskripsi. Dan yang terakhir yaitu gambar, tipe data digunakan varchar. Deskripsinya foto produk. Kemudian 6.3 yang ketiga implementasi table order. Table 6.7 struktur table orders. Di sini file ID order tipe data yang digunakan yaitu integer, keterangannya yaitu primary key. Dan selanjutnya yaitu ID user, tipe data yang digunakan yaitu integer, keterangannya ID pelanggan. Kemudian total harga, tipe data yang digunakan yaitu double, lalu keterangannya total transaksi. Selanjutnya status order, tipe data yang digunakan yaitu varchar, keterangannya status transaksi, dan kemudian tanggal order, tipe data yang digunakan yaitu date, dan keterangannya yaitu tanggal transaksi. Nah, di sini kita melihat contoh gambar 6.6 yaitu relasi database system. Di sini ada pun user, order items, produk, lalu payments, shipments, kategoris, dan kemudian AI recommendation.
Selanjutnya, 6.4 yaitu implementasi antarmuka sistem. Antarmuka sistem dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna. Prinsip desainnya yaitu user-friendly, responsive design, navigasi sederhana, dan tampilan modern. Nah, dan selanjutnya yaitu 6.4. Yang pertama yaitu implementasi halaman login. Sini kita akan melihat gambar 6.7 halaman login. Kurang lebihnya seperti ini. Dan selanjutnya adapun 6.4 yang kedua yaitu implementasi halaman home. Di sini gambar 6.8 yaitu dashboard home. Lalu selanjutnya 6.4 yang ketiga itu implementasi halaman produk. Di sini ada katalog produk. Jadi user bisa melihat katalog produk. Lalu tabel 6.8 implementasi halaman sistem. Yang pertama halaman login fungsinya untuk autentikasi pengguna. Dan yang kedua itu register, fungsinya untuk registrasi akun. Dan yang ketiga itu home, fungsinya untuk halaman utama. Dan yang keempat itu halaman produk, fungsinya untuk menampilkan katalog. Yang kelima itu halaman checkout, fungsinya untuk transaksi pembelian. Dan yang keenam itu dashboard admin, fungsinya untuk pengelolaan sistem. Dan selanjutnya 6.5 implementasi artificial intelligence atau AI. Implementasi AI menjadi salah satu bagian utama dalam pengembangan sistem e-commerce Salma Hijab. Tujuan AI-nya yaitu personalisasi produk, prediksi penjualan, analisis pelanggan, dan rekomendasi otomatis. Kemudian 6.5 yang pertama yaitu implementasi sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi bekerja berdasarkan aktivitas pelanggan. Data yang dianalisis yaitu riwayat pencarian, riwayat pembelian, produk favorit, dan kategori favorit. Adapun output AI-nya yaitu produk rekomendasi, produk populer, dan produk serupa. Selanjutnya 6.5 yang kedua yaitu implementasi prediksi penjualan. AI digunakan untuk memprediksi tren penjualan berdasarkan histori transaksi. Contohnya yaitu sistem memprediksi peningkatan penjualan menjelang Ramadan sehingga admin dapat menambah stok lebih awal. Di sini kita dapat melihat gambar 6.10 yaitu grafik prediksi penjualan. Selanjutnya yaitu 6.6 yaitu implementasi keamanan sistem. Keamanan sistem sangat penting karena aplikasi mengelola data pelanggan dan transaksi pembayaran. Implementasi keamanan yaitu JWT, Authentication, HTTPS, enkripsi password, backup database, dan validasi input. Kemudian tabel 6.10 yaitu implementasi keamanan sistem. Yang pertama, fitur keamanan yang digunakan yaitu JWT Authentication, fungsinya untuk keamanan login. Yang kedua, HTTPS, fungsinya untuk mengamankan komunikasi. Ketiga, enkripsi password, fungsinya untuk melindungi password. Keempat, yaitu backup database, fungsinya untuk mencegah kehilangan data. Dan yang kelima, fitur keamanan yang digunakan yaitu validasi input. Fungsinya untuk mencegah SQL injection. Lalu kemudian 6.7 implementasi pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik. Jenis pengujian yang dilakukan yaitu pertama black box testing, kedua white box testing, dan yang ketiga usability testing. Tabel
6.11 pengujian black box, yaitu yang pertama fitur yang digunakan login, lalu input email dan paspor benar, outputnya login berhasil, lalu status berhasil. Begitu juga dengan registration, inputnya data lengkap, kemudian output yang dikeluarkan yaitu akun tersimpan, lalu statusnya berhasil. Dan yang ketiga check out. Input yang ditampilkan itu produk eh, input yang dimasukkan yaitu produk tersedia, lalu outputnya yaitu check out berhasil, statusnya berhasil. Dan yang keempat yaitu fitur pembayaran, masukkan QRIS valid, lalu output pembayaran sukses dan status berhasil. Kemudian tabel 6.12 pengujian AI recommendation. Yang pertama, kondisi user membeli file, lalu hasil sistem AI menampilkan file terbaru. Selanjutnya yang kedua itu user mencari pasmina, lalu AI merekomendasikan pasmina. Dan yang ketiga, user membeli warna pastel. Hasilnya yaitu sistem menampilkan produk pastel. Nah, selanjutnya 6.8 implementasi deployment system. Deployment dilakukan agar aplikasi dapat diakses secara online. Teknologi deployment yaitu Docker, Nix, dan Cloud Server. Dan di sini kita akan melihat gambar 6.11 yaitu deployment system. Dan selanjutnya itu evaluasi implementasi sistem. Berdasarkan hasil implementasi, sistem e-commerce Alma Hijab mampu membantu proses bisnis toko secara lebih efektif dan modern. Hasil implementasi yaitu pengolahan stok lebih akurat, transaksi lebih cepat, pelayanan pelanggan meningkat, rekomendasi produk lebih personal, dan pengolahan data lebih terstruktur. Implementasi microservice juga memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan sistem karena setiap layanan dapat diperbarui tanpa mempengaruhi layanan lain. Sementara itu, integrasi AI memberikan pengalaman belanja yang lebih cerdas dan personal kepada pelanggan sehingga mampu meningkatkan loyalitas pengguna dan peluang repeat order. Dengan adanya sistem ini, proses bisnis toko Salma Hijab menjadi lebih modern, efisien, dan mampu bersaing di era digital berbasis e-commerce dan kecerdasan buatan.